Berjumpa kembali bersama saya Batus Kuku Widiatmoko di Dosen Blangkon Channel. Pada kesempatan ini di hari menjelang dini hari ini jam 23.45 kita akan berbincang santai dengan Pak Alfon. Ini salah satu guru berprestasi yang luar biasa dari kota Pasuruan. Banyak pencapaian yang luar biasa, mulai dari sekolah level kota sampai sekarang tembus provinsi bahkan tingkat nasional. Pak Alfon ini ada di Batu, ada kegiatan yang luar biasa, 1 hari 3 undangan yang harus diselesaikan. Oke Pak Alfon, bisa diceritakan ini kegiatannya apa saja, lalu sampai puncak prestasi hari ini, monggo. Untuk guru-guru ini, monggo diceritakan. Ya, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Selamat malam, Pak Blangkon. Salam. Ini mata saya masih melekjor ya, masih bulat seperti bulan purnama. Jadi pertanyaannya ini sangat menarik sekali menurut saya. Jadi kalau kita bicara soal prestasi itu mungkin terlalu jauh ya, karena kalau prestasi itu kan capaiannya harus ada sebuah perjuangan yang harus dituntaskan dan ada proses di dalamnya. Nah, karena saya ini juga masih berproses, maka menurut saya Pak Blangkon ini terlalu berlebihan prestasi. Setidaknya apa yang sudah bisa saya perbuat ini bisa bermakna bagi kemajuan di Indonesia. Nah, mungkin sedikit flashback saja Pak Blangkon. Jadi kalau kita bicara soal pendidikan itu, saya sendiri kadang dari hati itu selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik buat peserta didik. Tetapi ada kalanya ini juga ada cross match ya, ada benturan. Benturan ini sebenarnya juga tidak saya inginkan. Gitu. Jadi benturan ini karena prinsipnya dihadapkan pada sebuah problem solving yang pada dasarnya, pada intinya ini juga turut membangun kemajuan anak bangsa. Nah, berkaitan dengan hal ini, jadi kalau melihat dari ke belakang jauh itu mungkin sedikit saja. Kurang lebih tahun 2018 itu kebetulan saya pernah mengikuti Olimpiade Guru Nasional. Dan waktu itu ada di peringkat 8. Nah, peringkat 8, kemudian setelah itu saya mendapat sebuah kesempatan dari Yayasan Karya Sang Timur Pusat untuk pergi ke Belanda dan pergi ke Jerman. Kemudian selepas dari sana saya balik lagi ke Indonesia dan kurang lebih di tahun 2020 saya lolos seleksi PPG, Pendidikan Profesi Guru, dan saya menempuhnya di Pascasarjana Universitas Negeri Malang. Kemudian setelah itu 2021 itu saya lulus PPG. Nah, setelah lulus PPG saya mengikuti ajang guru prestasi dan puji Tuhan, alhamdulillah saya mendapat peringkat yang pertama. Kemudian di tahun 2022 saya mendapatkan kesempatan dan ada seleksi kebetulan dari pendidikan melalui program pendidikan guru penggerak. Nah, dari hasil seleksi saya lolos sehingga harus melanjutkan studi untuk mengikuti kegiatan program pendidikan guru penggerak selama 9 bulan. Kemudian sudah tuntas, selesai. Nah, lepas dari pendidikan guru penggerak, saya mengikuti lomba karya tulis ilmiah guru dan saya mendapatkan juara dua KTI. Kemudian setelah itu
itu juga beriringan. Jadi masa itu saya juga sedang menempuh program pasca sarjana pendidikan bahasa Inggris di Universitas Kanjuruhan Malang. Jadi nampaknya seperti race gitu ya, seperti balapan. Sehingga orang ini harus terpacu kiri dan kanan, antara tengah ini bingung, yang mana yang harus didahulukan. Nah, prinsipnya saya sangat berterima kasih dan bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan dan yang terpenting kesehatan itu ada dalam saya sehingga saya bisa beraktivitas. Nah, kurang lebih tahun kemarin 2023 itu dari hasil guru penggerak itu kan ada seleksi. Ada seleksi yang namanya pendekar. Pendekar itu kepanjangan dari penggerak Merdeka Belajar. Nah, program ini dimiliki oleh Kementerian Pendidikan, Kemendikbudristek melalui Balai Besar Program Guru Penggerak untuk di wilayah Provinsi Jawa Timur. Nah, kemudian dari hasil studi, kemudian saya program guru penggerak ini kan dari memunculkan atau hasil seleksi daripada program pendekar tadi itu. Sehingga saya ditempatkan di Jurus 5. Jurus 5 itu kebetulan bagian portofolio digital. Nah, selesai portofolio digital itu kemudian saya mendapatkan kesempatan untuk seleksi namanya moderasi kegiatan, penyusunan mata diklat yang dikhususkan untuk pengawas kepala sekolah dan guru. Nah, penyelenggaranya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui BPKB Provinsi Jawa Timur. Nah, pada kesempatan yang sama pula, saya ini juga masih menyelesaikan program pendidikan guru penggerak jurus kelima. Ya, jadi pada hari ini tadi saya juga melaksanakan 2 kegiatan sekaligus. Jadi di sisi lain saya harus presentasi, di sisi lain saya juga harus mengerjakan proyek yang diberikan untuk penyusunan terkait dengan moderasi penyusunan perangkat pelatihan untuk pengawas, guru, dan kepala sekolah. Nah, ini juga menandakan bahwa sebenarnya proses belajar itu kan berlangsung terus, tidak bisa parsial. Artinya selain itu ditumbuhkan kesempatan dari kita, tetapi ketika kita diberikan kepercayaan ya kita harus sungguh-sungguh. Jangan sampai kepercayaan yang sudah diberikan, kesempatan yang diberikan itu disia-siakan. Artinya ya kita harus punya komitmen diri. Dan yang terpenting bagi saya itu prinsipnya sederhana. Apa yang sudah saya buat bisa bermanfaat bagi semua makhluk, itu aja. Begitu Pak Pelangkon. Wah, Pak Alfon, dengan sebuah ritme yang luar biasa padat, bagaimana Pak Alfon bisa memanage, mengelola diri dengan berbagai macam aktivitas tadi? Kalau soal manajerial waktu, ya pasti kita itu kan dalam satu hari punya waktu itu berapa? 24 jam ya. 24 jam itu kalau saya berangkat 8 jam untuk istirahat, kalau 8 jamnya untuk berkarya, maka kita masih punya waktu 8 jam. Nah, 8 jam itulah yang kita maksimalkan. Tapi terkadang itu juga berbeda juga ya, artinya gini, kayak selama ini kan saya ngajar di Batu ini kan. Saya dapat di Sumatera ini, hari ini Pak Bangkon saya mengikuti kegiatan moderasi. Dan itu berlangsung selama 4 hari, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam itu. Benar-benar menguras tenaga dan pikiran. Nah, untuk soal pengaturan waktu, ya ini menurut saya itu tergantung dari masing-masing individu. Mereka kan pasti punya skala prioritas nih. Jadi yang diprioritaskan itu yang mana dulu. Maka ketika proses prioritas itu selesai, maka pasti saya yakin pasti ada jeda waktu. Dan soal istirahat itu menurut saya bukan karena lama waktu, tetapi tergantung dari kualitas istirahatnya. Misal istirahat siang itu nggak perlu jam-jam, 15 menit pun kalau itu kualitasnya istimewa, saya rasa istirahatnya sudah memberikan fresh peredaran darah kita,
otak kita juga segar kembali untuk berpikir, sehingga kita mampu untuk menggagas inovasi, mampu menggagas dan mengkonstruksi pemikiran-pemikiran yang bisa kita tuangkan, sehingga apa yang kita diskusikan dalam forum group discussion itu paling tidak bukan soal diterima atau tidaknya, tetapi minimal kita tidak diam, minimal kita memiliki pemikiran-pemikiran terhadap kemajuan dan pemajuan kehidupan bangsa ini. Itu Nah, saja, Pak. nah ini berkaitan dengan gagasan yang disampaikan oleh Pak Alfon. Kira-kira apa yang membedakan gagasan Pak Alfon dengan gagasan teman-teman guru atau teman-teman peserta yang lain, sehingga gagasannya Pak Alfon itu menurut saya lebih dibandingkan dengan yang lain? Bagaimana Pak Alfon menarik sumber atau mengkorelasikan satu hal dengan hal yang lain, sehingga memiliki value yang lebih? Baik, nah begini, jadi setiap orang itu kan pasti punya daya dukung literasi, itu yang pertama. Daya dukung literasi ini menurut saya sangat penting sekali, karena apa? Tingkat pengetahuan seseorang atau wawasan seseorang terhadap satu bidang, ya, satu bidang keilmuan itu kan bisa didapatkan asal ada kemauan. Nah, maksud saya misalnya saat ini kan teknologi itu kan sangat benar-benar membantu kita dan cukup membantu sih, tetapi keberadaan teknologi itu nampaknya seperti asisten aja buat kita, mau apapun bisa, itu satu. Lalu yang kedua, berangkat dari sana, berangkat dari literasi, kalau kita melihat gagasan-gagasan yang kita munculkan itu harus berangkat dari sebuah gap. Artinya ketika ini ada sebuah celah, nah disitulah berarti ada masalah. Nah, di situ pasti ada sesuatu yang kita pikirkan. Nah, ini gap ini menurut saya sangat penting sekali, dan ketika kita bicara soal gap, berarti kita berbicara juga soal apa ya, aktualisasi ataupun konseptual kita terhadap keilmuan yang kita miliki. Jadi sejauh mana keilmuan kita itu, apakah itu hanya sebatas informasi, apakah sudah terolah menjadi sebuah pengetahuan, apakah benar-benar sudah diaplikasikan atau sudah diimplementasikan. Nah, inilah yang membuat gagasan itu menjadi menjadi berbeda dengan yang lain. Kemudian jangan lupa, setiap gagasan itu juga harus kita sertai dengan kajian referensi yang sudah ada, sehingga gagasan-gagasan kita itu tidak sia-sia. Itu menurut saya. Nah, kalau bicara tentang teknologi, kaitannya dalam konteks guru pasti saat ini bisa dikatakan melek teknologi lah. Ya kan, apapun sudah melek teknologi. Tapi apa yang membuat guru dalam tanda kutip pemanfaatan terhadap teknologi itu, sisi lemahnya di mana atau sisi kurangnya gimana sih? Iya. Jadi kalau kita diskusi soal teknologi, ya, teknologi yang ada hubungannya dengan guru, berarti boleh saya maksud dalam artikan teknologi pembelajaran. Nah, teknologi pembelajaran sendiri ini kan ada banyak. Artinya ada banyak itu sub-subnya, sehingga bisa diintegrasikan satu sama yang lain. Nah, sekarang permasalahannya dari masing-masing keilmuan bidang atau masing-masing kompetensi yang berkaitan dengan teknologi yang dimiliki oleh guru itu, apakah sudah benar-benar terukur? Misalnya kita atau guru-guru saat ini punya Android lah, Android tidak asing bagi kita, tapi apakah fungsi Android tersebut sudah benar-benar bisa maksimal untuk pembelajaran atau hanya untuk sekedar baca WA dan seterusnya. Ini contoh sederhana gitu, contoh yang sangat sederhana. Nah, lepas dari hal itu semua, kita punya yang namanya keterbatasan. Artinya keterbatasan itu bisa berkaitan dengan usia, kemudian faktor kemauan untuk belajar. Nah, ini yang terkadang menjadi sebuah masalah. Karena apa? Jangan sampai pernah kita beranggapan bahwa kita itu pintar atau bahwa kita itu bisa gitu. Menurut saya itu penting. Sehingga kemauan belajar kita itu terus ada.
Karena kalau kita tidak memaksimalkan peran teknologi dalam pembelajaran dan yang kita miliki itu hanya sekedar soal konvensional, ini bukan soal membosankan bagi saya, tapi mutu pembelajaran itu sendiri tidak ada. Karena apa? Semuanya harus dihadapkan pada suatu yang relevan, gitu. Relevan dengan kebutuhan saat ini dan masa mendatang. Nah, teknologi saat ini penting, masa depan juga lebih penting. Nah, ini kan ada relevansinya. Nah, bagaimana kita memiliki literasi teknologi kalau kemampuan teknologi gurunya saja masih minim? Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, selain kemauan belajar dan dari individu para gurunya, nah sekarang itu kan banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita maksimalkan untuk mendukung kegiatan belajar kita, dan itu bisa kita integrasikan dalam sebuah sistem. Artinya apa? Semua itu bisa dipelajari. Tidak ada yang nggak bisa dipelajari. Maka menurut saya yang terpenting adalah sekarang bagaimana menggugah mereka, meningkatkan kompetensi mereka. Kalaupun mereka sudah tahu, berarti pendekatan itu yang kita berikan harus berbeda. Kita nggak bisa lagi memberikan pendekatan secara kontekstual kepada mereka, tapi misalnya pendekatan pedagogi itu kurang pas. Kalau yang kita berikan adalah ke rekan-rekan guru atau sama-sama gurunya. Dalam hal ini berarti prinsip yang paling tepat yang bisa kita gunakan pendekatannya itu adalah menurut saya andragogi. Karena apa? Mereka berangkat itu bukan dengan tangan kosong. Mereka sudah memiliki kompetensi tadi itu. Sudah memiliki kompetensi keilmuan, baik itu perangkat teknologi dan seterusnya. Hanya bagaimana mengoptimalkan peran-peran kemampuan-kemampuan mereka itu bisa lebih bermakna. Karena apa? Terkadang itu masih parsial. Mereka memiliki kemampuan itu tapi terpisah. Itu menurut saya, Pak. Oke, luar biasa Sobat Blangkoners, perbincangan ini dari Pak Alfon yang sedang membuat konsep tentang moderasi, dan saya tidak bisa membuat kesimpulan, tapi catatan saya adalah bagaimana pemanfaatan, terutama bagaimana guru memanfaatkan teknologi, khususnya mengembangkan untuk kemajuan dunia pendidikan. Jam saya ini sudah jam 00 Pak Alfon. Sudah dini hari, tak terasa. Ya, tadi yang disampaikan Pak Alfon, jaga kesehatan. Oke, Sobat Blangkoners, itu tadi perbincangan singkat dengan Pak Alfon. Semoga bermanfaat dan terus menginspirasi kita semua. Tetap semangat, jaga kesehatan. Selamat malam semuanya.